Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Guru. Biasa Bu, baik. Kabar baik. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh salah satu yaitu ketua kelas. Ya, Bu. Belum memulai pembelajaran ini, berdoa mulai kepada kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Baik, terima kasih. Pada pagi hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Hadir semua Bu. Hadir semua, alhamdulillah. Hadir Bu. Apakah hari ini adik-adik sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Siap Sudah, Bu. Bu. Siap mengikuti pembelajaran. Baik, jika siap, kalian harus semangat lagi ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, untuk biar lebih semangat lagi, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Ya Bu. Udah pernah menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau belum? Sudah. Mari kita bernyanyi lagi bersama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil, makmur, sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Baik, terima kasih. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang apa, adik-adik? Tentang musyawarah Bu. Musyawarah. Pada hari yang lalu kita sudah belajar tentang apa kemarin? Masih berkaitan tentang pendidikan Pancasila. Kemarin kita sudah belajar tentang gotong royong. Sekarang kita belajar tentang musyawarah. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, biar lebih semangat lagi, kita ice breaking ya. Iya Bu. Baik Bu. Nah, ice breakingnya nanti ketika Ibu bilang tepuk 1, kalian sambil tepuk terus bilang yes. Terus kalau Ibu bilang tepuk 2, kalian bilang oke. Terus dan selanjutnya sampai tepuk 5 ya. Bisa belum? Bisa Bu. Yuk mari. 1, 2, 3. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Yes. Oke. Tepuk 3. Semangat. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap. Belajar. Belajar. Baik, sekarang kan udah ice breaking, jadi udah semangat. Apakah kalian pernah mendengar kata musyawarah? Siapa yang tahu musyawarah itu apa?
Ayo acungkan jari, siapa yang tahu musyawarah itu apa? Musyawarah itu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk meringankan suatu beban. Nah, apakah kalian pernah mengikuti kegiatan musyawarah ketika di rumah atau di sekolah? Pernah tidak? Pernah, Bu. Contohnya seperti apa? Musyawarah Contohnya pas pemilihan pemilihan ketua kelas, Bu. Nah, betul sekali, pemilihan ketua kelas. Terus, apakah kalian pernah diskusi kelompok dengan teman-teman satu kelasnya? Pernah, Bu. Sering, Bu, diskusi gitu. Contohnya seperti apa Pernah, Bu. berdiskusi kelompok Pernah, Bu. kalian? Ketika saat mengerjakan LKPD, Bu. Nah, betul sekali, ketika mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu guru, kan ada tugas kelompok, nah kalian dapat berdiskusi. Tapi kalau tugasnya itu individu, tidak boleh berdiskusi ya adik-adik. Gitu. Oke, Bu. Nah, untuk selanjutnya adik-adik menyimak tentang video musyawarah ya. Nanti setelah menyimak video ini adik-adik mengerjakan tugas yang akan ibu berikan. Adik-adik sekarang menyimak videonya tentang musyawarah terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Hai, berjumpa lagi dengan Zahyola. Adik-adikku yang rajin dan hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan musyawarah. Adik-adik, ingatkah kalian cara berpendapat dan menyimak pendapat dalam musyawarah? Supaya musyawarah berjalan lancar, kita harus melakukannya sesuai dengan aturan. Yuk menyimak kegiatan musyawarah berikut. Edo, Dita, kapan kalian mulai libur sekolah? Minggu depan kami sudah libur ya. Ada apa, Ayah? Kemana kalian ingin pergi saat liburan? Kita ingin pergi ke pantai, Bu. Edo ingin pergi ke wahana permainan, Bu. Bagaimana ini ya? Kita akan pergi kemana? Bagaimana jika kita pergi ke dua-duanya? Iya ya, kita pergi ke pantai dan wahana permainan. Pasti seru. Iya ya, kayak gitu saja ya. Baiklah, kalau begitu kita pergi ke wahana permainan terlebih dahulu, kemudian pergi ke pantai. Iya, Bu. Baik, Bu. Menurut kalian, apa yang sedang dibahas dalam percakapan tersebut? Percakapan tersebut membahas pemilihan tempat rekreasi saat libur sekolah. Pemilihan tempat rekreasi dilakukan secara musyawarah. Kegiatan musyawarah dilakukan secara bersama-sama. Keputusan dari kegiatan tersebut adalah pergi ke wahana permainan, lalu ke pantai. Keputusan tersebut diambil dari kesepakatan bersama. Nah, adik-adik setelah menyimak video tentang musyawarah, tadi ada sebuah keluarga bermusyawarah tentang apa ya? Itu, Bu, pergi ke Pemilihan tempat rekreasi. liburan sekolah, Bu. Betul, lagi bermusyawarah tentang tempat liburan. Tadi liburannya kemana? Hasil dari liburan, musyawarahnya? Pantai, Bu. taman liburan dan pantai. Nah iya, ke pantai. Jadi adik-adik sudah mengetahui ya apa itu musyawarah. Musyawarah itu
merupakan cara mengambil keputusan atas kesepakatan bersama dalam memecahkan suatu persoalan. Kesepakatan yang diperoleh yaitu mufakat. Musyawarah biasanya dilakukan oleh sekelompok masyarakat seperti keluarga atau sebuah organisasi di lingkungan masyarakat. Jadi menurut adik-adik musyawarah itu tadi apa? Musyawarah merupakan cara mengambil keputusan bersama, Bu. Betul, musyawarah itu dilakukan untuk mengambil kesepakatan bersama mencapai mufakat. Mufakat itu persetujuan dari anggota yang melaksanakan dari musyawarah tersebut. Nah, musyawarah tersebut bisa dikaitkan dengan kebudayaan di daerah setempat atau daerah adik-adik tempat tinggal. Contohnya seperti apa jika musyawarah dilakukan di daerah setempat? Siapa yang tahu? Musyawarah di RT RW itu. Bisa juga musyawarah dilakukan di RT RW. Terus musyawarah yang dilakukan di daerahnya Mas Albi itu apa? Itu Bu, ketika ada kegiatan hajatan Bu, jadi terus musyawarah untuk siraman itu Bu. Nah, betul sekali, ketika ada hajatan ada musyawarah terkait sinoman itu dilakukan di daerah tempatnya Mas Albi. Kalau di tempatnya Mas Vivo ada tidak? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Tempat tinggalnya di mana ya? Atau tidak ada musyawarah? Kalau musyawarah ada, Bu. Tapi yang Ibu maksud itu Baik, jika tidak ada, nanti bisa bertukar pikiran dengan teman-temannya ya Mas Vivo biar mengetahui musyawarah di daerah tempat tinggal kalian. Untuk selanjutnya, adik-adik boleh menyimak lagi musyawarah yang berkaitan dengan budaya. Persiapkan acara. Tasnya disebut Nino. Para sinoman laki-laki biasanya memiliki tugas seperti membangun tenda, menyajikan makanan, menata meja dan kursi, mempersiapkan acara agar dapat berjalan dengan lancar, dan membersihkan makanan sisa ataupun lokasi acara setelah acara selesai. Sedangkan para sinoman perempuan lebih fokus di bagian memasak bahan makanan. Sinoman dengan sukarela melakukan tugasnya seperti ibaratnya pramusaji namun tanpa mengharapkan imbalan apapun. Tradisi sinoman juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan masyarakat melalui interaksi saat bergotong royong. Selain itu juga membantu meringankan beban dari pemilik acara. Nah, adik-adik tadi melihat tentang video apa ya, menyimak video yang musyawarah berkaitan dengan budaya. Video nyoman Bu, apa Sinoman. sinoman?
Nah, betul, betul sekali video tentang Sinoman. Sinoman itu dilakukan di daerah, contohnya ini di daerah Sukoharjo, Solo. Jadi, Sinoman dilakukan untuk orang hajatan atau nikahan. Kalau yang wanita atau yang perempuan itu biasanya Sinoman dilakukan di dapur. Terus kalau yang laki-laki biasanya itu di bagian depan seperti memasang taruh, menata kursi dan lain sebagainya. Ketika ada keluarga atau tetangga yang mau menikah, biasa dilakukan apa terlebih dahulu. Nah, itu tadi Sinoman. Sinoman itu kan biasanya sebelum melakukan atau tiba hari H ada musyawarah, ada pembagian tugas per orang, jadi itu dilakukan musyawarah. Nah, pada saat acara pernikahan ada tugasnya menjadi Sinoman, terus ada among tamu dan lain sebagainya. Nah, itu dari hasil keputusan musyawarah. Di desa kalian ada tidak tradisi ninom? Apakah kalian ketahui tentang ninom? Ada tidak tradisi ninom? Di daerahnya Mas Albit ada tidak? Ada Bu, ada nyinom. Ada. Terus di daerahnya Mas Alfandi ada tidak tradisi ninom? Ada Bu, tapi kan saya masih kelas 5 jadinya belum ikut Bu. Oh ya, di daerahnya Mas Rivo ada tidak tradisi ninom? Ada Bu, tapi namanya bukan nyinom. Namanya apa Mas Rivo? Namanya Laden Bu. Oh, Laden ya. Jadi namanya itu beda-beda tapi tetap seperti nyinom itu atau sinoman. Jadi tetap acaranya itu sama, cuma beda namanya. Nah, untuk selanjutnya kan tadi adik-adik sudah menyimak video, terus mendengarkan penjelasan dari Ibu Guru. Nah, setelah ini adik-adik nanti Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Yang kelompok pertama itu Mas Albit, kelompok 2 Mas Alfandi, yang ketiga itu kelompoknya Mas Rivo. Nanti adik-adik berkelompok mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Guru. Setelah itu nanti mempresentasikannya ya. Nanti tugas kelompoknya Ibu share di WA group. Jadi untuk 5 menit ke depan Ibu kasih waktu untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Baik Bu. Paham belum? Paham. Apakah ada yang ditanyakan dari soal tugas kelompoknya? Tidak Bu. Kalau jika tidak, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Baik Ibu. Waktu sudah 5 menit ya. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan dari hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Untuk perwakilan kelompoknya bisa dari kelompoknya Mas Albit, silakan untuk mempresentasikannya. Oke, baik Bu. Jadi untuk kelompok pertama, jadi kita itu ingin bertanya Bu. Kalau untuk mempertanyakan, jadi itu kenapa sih kita harus mengikuti Sinoman Bu? Apakah ada manfaatnya buat kita? Bu? Baik, apakah kita harus melakukan ninom atau sinoman? Itu kalau di daerah kita kan bertempat tinggal di desa, otomatis kan yang diutamakan gotong royong. Jadi kita mementingkan kepentingan berkelompok dulu sebelum kita melaksanakan kepentingan pribadi, karena kita kan hidupnya di desa. Jadi menurut Ibu itu wajib. Kan apalagi kalau sudah usia dewasa itu kita harus menjalin silaturahmi yang baik terhadap tetangga kita.
jika kita bersilaturahmi yang baik, terus menjalin silaturahmi yang baik dengan tetangga ketika kita sedang kesulitan atau ketika kita sedang membutuhkan tetangga, maka tetangga akan membantu kita. Tapi jika kita tidak mau berkolaborasi dengan tetangga atau lingkungan masyarakat, maka ketika kita membutuhkan bantuan, tetangga tidak akan mau menolongnya. Jadi wajib ya kita harus melakukan sinoman atau bergotong royong. Nah, sinoman juga bisa dilakukan contohnya tadi acara nikahan, hajatan, terus bisa lagi acara khitanan dan lain sebagainya. Baik, terima kasih dari kelompoknya Mas Albit, itu bagus sekali, kita beri A+ yuk. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Biar kita lebih semangat lagi, kita menyanyikan satu lagu lagi ya, tentang Gundul-Gundul Pacul. Apakah pernah adik-adik mendengar atau pernah menyanyikan lagunya? Pernah, Bu. Ayo kita bernyanyi terlebih dahulu. 1, 2, 3. Gundul, gundul pacul, waktu maksud dan cinta latar waktu maksud dan cinta latar. Hore, terima kasih. Nah, pada pagi hari ini kita sudah belajar tentang apa ya, Adik-adik? Tadi kita belajar tentang apa? Belajar tentang musyawarah, Bu, dan contohnya itu di masyarakat itu adalah sinoman, Bu. Betul sekali. Ternyata Adik-adik udah bisa ya, udah pinter-pinter sekali. Nanti biar lebih memahami dari penjelasan Ibu, terus materi kita pada pagi hari ini, Ibu share lagi tugas evaluasi ya. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Ibu share lewat WA group. Baik, Bu. Sekarang dikerjakan ya, 15 menit Ibu kasih waktunya. Oke, baik. Baik, Bu. Apakah ada kendala atau kesulitan dalam mengerjakan soal evaluasinya? Belum ada, Bu. Baik. Waktunya sudah habis ya, Ibu koreksi terlebih dahulu. Wow, ternyata nilai kalian bagus-bagus sekali, nilainya di atas rata-rata semua. Nanti jangan lupa adik-adik tetap belajar ya di rumah. Terus nanti Ibu beri tugas atau PR di rumah besok pagi, adik-adik bawa terus dikumpulkan ya. Baik, Ibu. Baik, Bu. Terus jangan lupa nanti adik-adik setelah pulang sekolah jangan lupa istirahat, terus juga belajar lagi untuk mempersiapkan pembelajaran pada besok pagi. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita laksanakan bermanfaat. Berdoa dipimpin oleh salah satu. Oke, mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Albit sudah memimpin doanya. Ibu akhiri ya pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.